Interupsi. Jangan lupa untuk saksikan interupsi review buku setiap hari Selasa dan interupsi isu-isu kedaerahan setiap hari Kamis di channel KK. Apabila kalian merasa bahwa video ini bermanfaat, silahkan kalian share sebanyak-banyaknya. Dan apabila kalian merasa bahwa video ini tidak bermanfaat, saya rasa tidak. Jadi tunggu apa lagi? Kalian share dan subscribe agar supaya kalian tidak ketinggalan isu-isu terpanas dan terkini di Kabupaten Garut. Di era disrupsi seperti saat ini, ketersediaan informasi yang akurat dan akuntabel sangatlah penting. Hal itu supaya informasi-informasi hoax tidak bertebaran di mana-mana. Kita mungkin seringkali mendapatkan informasi hoax di grup keluarga atau di media sosial lainnya. Nah, hari ini kita akan mengupas secara tuntas mengenai salah satu majalah terkemuka di Indonesia, yaitu majalah Prisma. Nah, di depan saya sudah hadir salah satu aktivis perempuan di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Garut. Beliau juga sekaligus sebagai Ketua Umum Kohati HMI Cabang Garut. Dan satu lagi, beliau juga aktif di salah satu komunitas baca, yaitu Pojok Peradaban, sebagai bentuk kampanye literasi khususnya bagi generasi milenial yang enggan untuk membaca atau tidak suka membaca dan lain-lain. Jadi bagi kalian sebagai generasi milenial wajib datang untuk menambah wawasan kalian di dunia literasi. Selamat datang ke Yolanda di interupsi review buku ini. Nah, tadi saya menarik mengenai Pojok Peradaban. Bisa diceritakan sekilas mengenai kegiatan dari Pojok Peradaban ini seperti apa dan tujuannya apa? Oke, pertama mungkin saya ingin menyampaikan bahwa Pojok Peradaban ini adalah salah satu komunitas atau kegiatan yang diusung atau diprakarsai oleh beberapa kader HMI Cabang Garut. Nah, tujuan dari diadakannya atau kami mengadakan kegiatan Pojok Peradaban ini, yang pertama sih lebih ke kampanye literasi ya. Gimana caranya agar kita nih dari Pojok Peradaban bisa nge-push semangat masyarakat Kabupaten Garut, khususnya para generasi muda untuk cinta baca, untuk meningkatkan kemampuan literasi mereka. Nah, adapun kegiatan apa aja sih yang ada di Pojok Peradaban? Sebelumnya Pojok Peradaban ini diadakan setiap 1 minggu 2 kali, setiap hari Kamis dan Jumat. Waktunya sekitar pukul 2 sampai pukul 6 sore. Nah, kegiatannya ngapain aja? Jadi kegiatannya itu kita menyediakan lapak baca ya. Di mana di situ tuh ada banyak buku yang kita sediakan untuk orang-orang yang datang, baik itu kader HMI atau masyarakat umum yang datang. Nah, nanti kita kasih waktu ke mereka untuk baca sekitar 30 menit sampai 1 jam. Setelah itu nanti kita kumpulin lagi nih orang-orang yang datang. Kemudian review bukunya. Nah, otomatis kan masing-masing orang yang datang tuh buku-bukunya beda-beda kan yang dibaca. Jadi masing-masing dari peserta yang datang atau orang yang datang diminta untuk review buku, nanti didengerin sama yang lain. Nah, manfaatnya apa? Manfaat yang pertama adalah meningkatkan pemahaman baca ya. Kemudian menambah informasi atau wawasan itu udah jelas. Yang kedua, meningkatkan kemampuan public speakingnya mereka. Oh iya, betul, itu penting banget. Wow, luar biasa ini gerakan yang sangat masif ya, dan tentunya juga pesertanya juga bukan hanya kader HMI ini, tapi masyarakat secara luas. Jadi bagi kalian generasi milenial yang hobinya rebahan, kita ke Pojok Peradaban ya, setiap hari Kamis dan Jumat. Ini memang gerakan sosial yang sangat luar biasa, karena, dan saya sangat mengapresiasi gerakan Pojok Peradaban ini, karena hari ini saya kira dan saya melihat bahwa pemerintah ini minim apresiasi dan minim inovasi untuk mengembangkan literasi di Kabupaten Garut. Betul. Dan itu tempatnya kan di Cimanuk ya, berdekatan dengan Dinas Perpustakaan Daerah padahal itu. Pinggir Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Garut. Tapi untuk buku-bukunya itu dari perpustakaan atau dari memang udunan kawan-kawan dari HMI? Nah, jadi Pojok Peradaban ini
Buku-bukunya masih kami sendiri sih yang menyediakan. Wow. Jadi buku-buku kader, siapa yang punya buku, khususnya para pemprakarsanya sih, teman-teman penggagas pojok peradaban yang punya buku. Yuk kita sama-sama pinjemin ke orang-orang yang datang kayak gitu. Dan kita juga dari komunitas atau pojok peradaban ini berharap ada sumbangan buku yang lebih banyak dan buku-bukunya yang berkualitas kayak gitu. Mudah-mudahan dengan adanya konten ini bisa menarik simpati para, khususnya pemerintah Kabupaten Garut ya, untuk meminjamkan ngelirik pojok peradaban dengan memberikan sumbangsi buku kayak gitu. Oke. Terus di Teras Cimanuk juga sebetulnya kan ada itu kolecer ya. Ada kolecer yang box itu yang khusus untuk buku-buku itu, tapi nampaknya tidak terawat dan tidak ada buku gitu ya. Tidak ada buku yang disediakan untuk dibaca oleh masyarakat umum gitu. Tapi dengan datangnya kawan-kawan dari pojok peradaban ini seolah memberikan bahwa di sini ada suatu peradaban literasi untuk menggantikan peran dari Dinas Perpustakaan Daerah gitu. Nah, ya bisa jadi kayak gitu ya. Karena bener sih kalau ngomongin tentang kolecer nih ya, ketika kita ngadain pojok peradaban tiap hari Kamis sama Jumat ini, kadang kan orang yang datang tuh lebih banyak daripada ekspektasi kita ya. Tapi alhamdulillah sih. Tapi kan akhirnya karena buku yang kita sediakan juga terbatas, pas kita ngeliat ke kolecer gitu ya, buku-bukunya tuh bener-bener mengerikan ya? Iya, yang pertama terbitan yang lama, terus buku-bukunya udah usang juga. Emang I don't know, mungkin si kolecer ini hanya sebagai hiasan, pajangan atau untuk menghabiskan anggaran gitu kan. Iya. Selesai selesai di LPJ kan ya udah selesai gitu. Oke. Jadi terus juga mungkin ini kemungkinan yang kita ciptakan bahwa kolecer ini dibuat untuk meningkatkan minat baca masyarakat secara umum kan? Betul. Nah, akan tetapi kebutuhan informasi di dalam buku yang ada di kolecer itu tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Misal, kebanyakan kan di kolecer itu saya lihat itu kan buku anak-anak gitu kan. Sementara masyarakat, orang tuanya gitu kan, itu jarang sekali mendapatkan informasi-informasi penting dan terbaru gitu di kolecer. Itu masukannya seperti apa untuk pemerintah daerah? Nah, yang pertama, kalau misalkan tujuan pemerintah daerah Kabupaten Garut mengadakan kolecer ini untuk membantu meningkatkan atau menambah wawasan masyarakat Kabupaten Garut, seenggaknya buku-buku yang disediakan di kolecer ini ya beragam dong, lintas usia atau lintas generasi. Jadi pas siapapun yang datang atau buka kolecer ini bermaksud untuk minjem bukunya, buku dari berbagai aspek tuh ada, nggak cuman buat anak-anak doang, tapi bisa diakses juga segala macam usia kayak gitu. Lintas generasi dan lintas ilmu pengetahuan gitu ya. Jadi jangan sampai cuma jadi pajangan tanpa ada manfaat. Istilahnya useless lah ya. Terus kan ini bantuan dari pemerintah provinsi bentuk kolecer ini gitu. Sehingga ketika ngomongin kolecer terus dengan berbagai persoalan mungkin pemerintah Kabupaten Garut lewat Dinas Perpustakaannya itu kan programnya pemerintah provinsi. Kenapa harus ke saya gitu kan? Kebanyakan kan seperti itu bagi mereka yang tidak memiliki jawaban untuk dipertanggungjawabkan seperti itu. Iya, makanya miris juga ya, Kang. Maka dari itu terlepas dari apapun dinamika yang terjadi di Dinas Perpustakaan, ya pojok peradaban hari ini hadir sebagai solusi. Istilahnya dengan buku yang seadanya, buku yang terbatas, buku yang kita punya, tapi buku-bukunya berkualitas dan bisa diakses oleh siapapun. Kayak gitu. Jadi dari anak-anak, anak SD misalkan itu boleh datang ke situ. Boleh banget. Sampai ke orang tua juga boleh gitu ya. Kita diskusi bareng di situ. Kayak gitu. Jadi seolah-olah pojok peradaban ini, mari kita bangun peradaban dari pojok peradaban. Seperti itu. Oke. Ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini didengar oleh pemerintah Kabupaten Garut agar supaya proses perbaikan literasi di Kabupaten Garut perlu ditingkatkan sedemikian rupa. Perlu inovasi dan kader-kader HMI di pojok peradaban ini memberikan sodoran inovasi kepada pemerintah agar supaya mereka mampu memberikan kontribusi besar kepada masyarakat. Tanpa ada bantuan dari pemerintah ini sebetulnya.
tanpa ada bantuan dari pemerintah. Oke, luar biasa, luar biasa. Semoga lancar, Amin. semoga banyak yang apresiasi dan juga banyak yang terlibat. Nah, itu yang paling penting. Semoga buat teman-teman yang nonton ini, apalagi yang orang Garut, ayo datang ikut ke Pojok Peradaban. Kita Setiap tunggu tiap hari hari Kamis dan hari Jumat, dan pukul 14.00 sampai jam berapa? 18.00 jam 18.00 waktu sore. Indonesia Barat. Ya. Oke. Ngomongin mengenai literasi, sebetulnya Teh Yolanda ini hobi membaca majalah Prisma, karena kita membahas majalah Prisma, mereview majalah Prisma itu sejak masuk kuliah mungkin ya? Ya, betul. Jadi referensi kuliah sih, kan majalah Prisma ini banyak apa ya, hasil-hasil penelitian, hasil-hasil survei yang kayak gitu-gitu. Jadi betul-betul bermanfaat sih, khususnya bagi para mahasiswa. Mahasiswa, oke. Jadi sumber informasi gitu ya, sumber informasi bagi mereka, bagi mahasiswa yang melanjutkan. Oke, kalau untuk sejarahnya, sejarah dari majalah Prisma ini seperti apa? Dimulai dari kapan dan siapa? Oke, ngobrol tentang majalah Prisma, senang banget sih hari ini diberikan kesempatan untuk sedikit bincang-bincang tentang majalah Prisma. Meskipun tidak terlalu paham secara mendetail, tapi saya tahu sedikit-sedikit tentang sejarah Prisma ini didirikan. Jadi Prisma ini adalah salah satu majalah atau buku atau bisa orang-orang bilang jurnal yang diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan Penelitian dan Penerangan Ekonomi Sosial atau LP3ES. Nah, nama pendirinya itu namanya Ismid Haddad. Beliau adalah seorang tokoh yang luar biasa. Selain seorang akademisi yang hebat, beliau juga adalah seorang wartawan senior. Kemudian beliau juga seorang pemerhati lingkungan hidup dan beliau juga adalah seorang aktivis di Indonesia. Wow, luar biasa. Dan majalah Prisma ini buat teman-teman yang belum tahu, jadi majalah Prisma nih kebetulan ada. Majalah Prisma ini benar-benar udah eksis atau populer di kalangan cendekiawan atau akademisi ya khususnya. Aktivis mungkin juga ya. Betul. Tadi seperti yang Kang Hasan bilang ya, jadi majalah Prisma ini didirikan atau mulai pertama kali diterbitkan itu tahun 1971 sama Ismid Haddad ini. By the way, Ismid Haddad ini merupakan pendiri LP3IS juga ya. Nah, berarti ini di bawah naungan LP3IS ya? Kita katakan anaknya lah ya. Oke, anaknya dari LP3IS ya. Bener banget. Nah, jadi majalah Prisma ini pertama kali diterbitkan 1971. Dan concernnya itu ke masalah-masalah sosial, ekonomi, politik, hukum, pokoknya segala problematika kenegaraan atau problematika masyarakat kayak gitu. Jadi kalau perbedaannya, kalau Ismid Haddad ini membangun peradaban atau pojok peradabannya itu di apa namanya? Sebuah majalah gitu. Kalau kawan-kawan HMI tadi di literasinya gitu ya. Jadi merangkak dari nol ya, dari nol. Nah, kalau ini juga sama, berarti majalah Prisma ini didirikan agar supaya proses perubahan intelektual di masyarakat secara luas itu dapat terjadi perubahan secara komunal. Ya, betul. Dan majalah Prisma ini apa ya? Salah satu alasan didirikannya ya untuk memberikan asupan intelektual kepada masyarakat Indonesia khususnya. Apalagi terkhusus lagi ya untuk para akademisi yang sedang melanjutkan ke pendidikan tinggi atau ya apa ya, mahasiswa sarjana, mungkin pasti sarjana dan lain sebagainya. Karena banyak informasi-informasi atau hasil-hasil penelitian yang mungkin relevan dengan pendidikan yang mereka ampu kayak gitu. Oke. Kalau untuk latar belakang berdirinya Prisma seperti apa? Kalau misalkan sedikit saya baca tentang informasi latar belakang didirikannya majalah Prisma ini, jadi Bapak Ismid Haddad ini ingin menyajikan media informasi yang berbeda dengan media-media yang lainnya. Oh, itu yang pertama ya. Ingin menyajikan hal unik yang berbeda dari yang lain, yang pastinya long-last kayak gitulah ya, tidak termakan oleh zaman. Makanya majalah Prisma ini menyajikan informasi-informasi yang di dalamnya himpunan karangan-karangan ilmiah, hasil survei, hasil penelitian, kemudian gagasan-gagasan yang kritis dan orisinal dari para cendekiawan di Indonesia. Kayak gitu, itu adalah salah satu alasan didirikannya majalah Prisma ini.
Terus juga kalau saya baca-baca di beberapa media, majalah Prisma ini menjadi bacaan lanjutan ya. Ya, betul. Majalah lanjutan. Kenapa? Karena memang tadi sesuai dengan apa yang jadi untuk menambah dan melengkapi informasi ya, salah satu yang dibacanya adalah ya menjadi majalah. referensi Ya, menjadi majalah referensi. Prisma ini. Nah, Oke. selain itu Kang Hasan ada tambahan lagi, salah satu alasan didirikannya majalah Prisma ini menjadi media komunikasi bagi para Oke. sarjana, Oh iya. para cendekiawan yang ada di Indonesia gitu. Kemudian yang selanjutnya majalah Prisma ini juga didirikan sebagai bentuk apa ya? Gagasan kritis yang independen. Artinya majalah Prisma ini penulis-penulisnya atau konten-konten dari majalah ini tuh benar-benar tidak memihak suatu golongan atau kelompok tertentu. Oke, jadi benar-benar independen Ya, agar netral. supaya kredibilitas dan akuntabel data-datanya gitu kan, informasi-informasi yang disajikannya juga relevan. Betul. Oke. Terus kan tadi mulai dari penulisnya, terus penelitinya, terus juga ketika dipasarkan atau sasarannya itu kebanyakan masyarakat apa yang membaca, masyarakat kelas menengah atau kelas tinggi? Sebenarnya ya, kalau misalkan orang-orang yang udah jadi pembaca setia Prisma, mungkin first impression mereka atau apa ya, ketika ngedenger majalah Prisma, wah majalah yang berbobot, majalah yang berat gitu ya, kontennya yang berat. Berat untuk dipahami mungkin. Berat untuk dipahami. Nah, sehingga kebanyakan orang berpikir bahwa wah ini majalah Prisma ini kayaknya cocoknya dibaca oleh para orang-orang yang mengenyam pendidikan tinggi lah ya, kayak gitu. Tapi sebenarnya tidak ada statement khusus yang mengatakan bahwa majalah Prisma ini hanya bisa dikonsumsi oleh orang-orang yang mengenyam pendidikan tinggi aja. Karena tujuan Ismi Dahadan memprakarsai majalah Prisma ini atau mendirikan majalah Prisma ini kan sebagai media informasi. Yang namanya media informasi, yang namanya apa ya, sebuah buku atau majalah yang di dalamnya banyak ilmu pengetahuan itu bisa dikonsumsi siapapun aja sebetulnya. Ya tentunya disesuaikan dengan kebutuhannya dia. Kayak gitu. Apabila kan kebutuhan si pembaca maksudnya. Kan majalah Prisma ini dirilis atau diterbitkan itu kan untuk masyarakat umum. Ya, akan tetapi pada faktanya yang membaca itu kebanyakan mereka yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi, ya minimal SMA ya, menengah atas gitu. Terus perguruan tinggi, terus ada dosen dan lain-lain gitu ya, yang membaca atau yang mengkonsumsi dari majalah Prisma ini gitu kan. Nah, lalu langkah strategis apa yang dilakukan oleh majalah Prisma ini untuk memasarkan atau untuk mengkampanyekan agar supaya masyarakat luas, masyarakat banyak itu membaca juga? Ya. Nah, mungkin sedikit saya ulas kelebihan dari majalah Prisma ya. Karena majalah Prisma ini adalah majalah yang kita tahu kredibilitasnya sudah tidak diragukan lagi, didukung dengan fakta atau riset di lapangan gitu kan. Jadi nggak ada alasan lagi untuk masyarakat nggak baca majalah Prisma karena emang sekeren itu gitu ya, khususnya bagi saya gitu, para generasi muda gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya gaya bahasanya, meskipun identik dengan kontennya yang berat untuk dipahami, politik ya, gitu, tapi gaya bahasa yang disampaikan di dalam majalah Prisma ini gaya bahasa populer yang emang disesuaikan dengan modernitas zaman. Jadi mungkin bisa dipahami oleh pembaca awam atau yang kurang memahami isu-isu atau isu-isu yang sesuai dengan aspek-aspek yang ada di dalam majalah ini. Gitu. Teh Yolanda, saya punya data nih, punya data mengenai sasaran ataupun apa namanya ya, orang-orang yang sering membaca berlangganan majalah Prisma ini. Nah, di sini ada 33% pembaca ini berusia 19 sampai 26. Ya, artinya memang di sini faktanya itu dari SMA ya, SMA sekitar SMA ke perguruan tinggi. Terus 36% usia 27 sampai 34. Ini biasanya diisinya itu oleh dosen-dosen, oleh karyawan gitu kan, yang selesai S1 nih. Terus 9% itu usia 43 sampai 62 tahun gitu. Artinya memang secara fakta
majalah Prisma ini sering kali digunakan atau dibaca oleh mereka yang sudah memiliki pendidikan tinggi gitu. Nah, menyinggung tadi apa yang disampaikan oleh Teh Yolanda bahwa bahasa yang disajikan juga mengikuti perkembangan bahasa ya di Indonesia, di masyarakat gitu. Nah, saya ingin mengajukan 3 variabel, 3 kemungkinan nih, 3 kemungkinan mana yang lebih mendekati. Kenapa masyarakat kelas bawah atau mohon maaf dalam tanda petik pendidikannya kurang gitu, enggan untuk membaca majalah Prisma. Nah, 3 kemungkinan itu yang pertama harganya yang mahal. Yang kedua, kebutuhan atau ketersediaan informasi yang kurang menurut mereka, atau yang ketiga minat bacaannya yang rendah. Menurut Teh Yolanda, yang mana nih yang mempengaruhi? Oke, kalau misalkan dilihat dari tiga opsi tadi, mungkin ketiga-tiganya bisa jadi ya mempengaruhi kenapa majalah Prisma ini kurang diminati, khususnya tadi dari kalangan pendidikan yang kita katakan rendah gitu ya. Nah, kalau misalkan kita analogikan aja deh, ketika kita baca buku itu disesuaikan dengan kebutuhan kita lah ya. Kenapa tadi dari hasil survei mengatakan bahwa kebanyakan yang baca buku Prisma ini adalah mereka yang sudah mengenyam pendidikan tinggi, kayak misalkan dari SMA, yang lagi kuliah S1, S2, S3 dan lain sebagainya. Kok yang misalkan pendidikan yang misalkan SMP jarang untuk baca buku Prisma. Mungkin kalau misalkan harga yang tadi dibilang relatif mahal, kalau misalkan orang yang membutuhkan informasi, orang membutuhkan ilmu pengetahuan, mungkin karena apa ya, istilah bahasa Sundanya, ketika butuh mah pasti diperjuangkan kayak ya. Gitu. Jadi kalau menurut saya sih nggak ada alasan untuk kalau masalah harga ya, karena nggak ada istilah kemahalan gitu ya. Iya, nggak ada istilah kemahalan ketika memang benar-benar sebutuh itu akan informasi, apalagi kan jarang kita temui media informasi yang isinya tuh benar-benar kayak majalah Prisma ini gitu. Jurnal ilmiahnya ada, esai-esainya ada. Apa ya, bagaikan ketika kita beli sesuatu tuh lengkap gitu, paket komplit lah ya istilahnya. Terus yang kedua tadi kebutuhan informasi atau ketersediaan informasi yang kurang mungkin? Iya. Kebutuhan informasi yang kurang maksudnya gimana? Jadi kebutuhan masyarakat ini, misalkan seorang petani, nah nggak ada tulisan-tulisan tentang pertanian misalkan gitu. Nah, ini sebenarnya di majalah Prisma ini tadi ya saya sampaikan bahwa majalah Prisma mengangkat isu-isu atau problematika yang lagi in. Jadi segala aspek tuh sebenarnya ada di majalah Prisma. Mau misalkan kondisi ekonomi di Indonesia pada saat ini yang berkaitan dengan pertanian itu sebenarnya ada. Jadi apalagi ya untuk diakses semua kalangan itu bisa banget kayak gitu. Jadi misalkan nih, jadi untuk para petani atau peternak jangan nyari tip dan trik ternak lele di sini, nggak akan ada. Jadi sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan gitu ya, gitu. Seperti jadi urgensi majalah Prisma ini memberikan informasi itu sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan ya, seperti itu. Ya, especially yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia dong, ya kan? Betul. Makanya Kang Hasan ada salah satu ini nih, ada salah satu kutipan yang mengatakan bahwa kalau misalkan kita ingin mengetahui potret sejarah bangsa Indonesia 50 tahun ke belakang atau 50 tahun terakhir, itu baca aja majalah Prisma. Karena kan majalah Prisma ini tadi didirikan 1971, eksis sampai sekarang tahun 2022 dan membahas segala problematika kenegaraan gitu, problematika yang ada di Indonesia. Ya, kita tinggal baca ini aja. Istilahnya wawasan-wawasan kita tentang Indonesia selama 50 tahun ke belakang tuh bisa bisa tahu dan bisa terpenuhi betul. Akses informasinya. Usianya juga udah 2 lawe kalau kata orang Sunda ya. 2 lawe berarti 50. Hampir 50 tahun atau lebih ya? 51 tahun berarti sekarang. 51 tahun. Wow, luar biasa. Keren banget ya, udah setengah abad. Dan mereka menyajikan informasi yang bukan abal-abal gitu, tapi memberikan pencerahan informasi kepada masyarakat. Nah, tinggal masyarakatnya aja nih. Betul kan? Nah, itu dia. Tinggal masyarakatnya aja nih untuk melek terhadap dunia literasi. Betul. Istilahnya medianya udah ada.
kita aksesnya udah ada, tinggal dimanfaatkan. Dimanfaatkan Kayak gitu gitu. kan. Salah satu caranya kayak gimana? Motivasi bacanya yuk tingkatkan. Wow. Kayak wow. gitu. Saya pernah membaca quotes-nya Buya Hamka. Beliau mengatakan, malulah apabila berat buku kalian lebih ringan daripada berat pakaian kalian. Ya. Wow, luar biasa. Bener. Jadi artinya ketika kita merasa kemahalan membeli satu buku dengan harga sekian ribu, maka malulah kita ketika kita membaca buku sekian ratus ribu tapi tanpa berpikir bahwa itu mahal. Iya, betul. Dan ini yang perlu ditingkatkan oleh masyarakat kita ya, tentunya dengan bantuan pemerintah juga karena mereka yang memiliki kebijakan. Betul. Nah, tinggal kita mencoba untuk menganalisis nih. Pemerintahnya kayak gimana, boros atau kagak nih? Atau memang mereka juga ketika membeli buku untuk memberikan subsidi buku kepada masyarakat luas supaya mereka melek berpikir melek literasi juga kemahalan. Karena mungkin menganggap bahwa buku itu lebih mahal dari pakaian. Sementara gaji kan di Kabupaten Garut ini anggaran terbesar itu diberikan di gaji gitu, untuk gaji para pegawainya gitu, sehingga untuk memberikan subsidi ilmu pengetahuan itu kurang. Buruk lah kalau saya katakan itu buruk. Kenapa? Karena yang menunjang peradaban itu kan sebetulnya ilmu pengetahuan. Iya, betul. Bahkan tadi Teh Yolanda mengatakan kalau kita ingin mengetahui bagaimana perjalanan peradaban Indonesia 50 tahun ke belakang, ya tinggal di Prisma aja. Dan di situ adalah kumpulan ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa. Terus ini juga karena saya juga merupakan seorang mahasiswa, artinya ya saya adalah orang yang masih mengenyam proses pendidikan. Saya merekomendasikan banget majalah Prisma ini untuk bisa diakses atau dibaca oleh kaum pelajar, karena memang isinya benar-benar menambah asupan intelektual kita banget. Betul. Soalnya isinya benar-benar, pertama benar-benar sekeren itu. Kemudian penulisnya juga bukan penulis abal-abal. Ya, penulisnya adalah cendikiawan yang kredibilitasnya udah tidak diragukan lagi. Misalnya siapa aja? Orang pintar semua. Mungkin kita semua udah kenal sama Profesor Dr. Dawam Riharjo. Oh iya. Kemudian yang kedua, itu kan salah satu senior di HMI juga. Betul. Itu beliau Profesor Dawam ini udah menulis banyak buku, betul. Terus salah satu senior HMI yang luar biasa juga. Terus ada juga Daniel Dakide. Kemudian ada, tahu ini nggak, Seno Gumira? Oh iya. Seno Gumira Aji Dharma, iya, Dr. Seno Gumira juga merupakan salah satu penulis yang nulis di majalah Prisma, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh keren lainnya. Wow, luar biasa. Memang kredibilitas dan komposisi yang diberikan di majalah Prisma ini sangat lengkap karena memang latar belakang penulisnya juga berbeda-beda gitu, sehingga kebutuhan kita untuk menyerap informasi juga sebetulnya sudah terjamin di majalah Prisma ini gitu kan. Terus Kang Hasan, kayaknya kalau misalkan kita ngelihat nih ya di era modern sekarang ini, terus yang bener-bener identik dengan hedonismenya yang tinggi. Oh iya, betul. Gaya hidupnya yang lah ya sekarang. Ketika kita ngelihat ada generasi muda atau anak-anak muda atau mahasiswa yang bacaannya majalah Prisma, kayaknya kesannya tuh mahasiswa keren gitu ya. Bener-bener mau tahu banget kondisi Indonesia sekarang kayak gitu. Dan by the way, majalah Prisma ini saking kerennya dulu 1975-an. Itu tuh diterbitkan juga edisi bahasa Inggrisnya. Wow. Dan sampai diekspor ke luar negeri. Salah ke Belanda, ke Singapura, Amerika Serikat, Australia. Jadi untuk memperkenalkan Indonesia. Dan ketika diekspor benar-benar ngasih tahu ke dunia bahwa ini loh para cendekiawan Indonesia. Karena tulisannya emang keren-keren. Kayak gitu. Jadi tidak diragukan lagi. Betul. Jadi salah apabila masyarakat meragukan kredibilitas dari majalah Prisma ini, gitu kan? Oke. Mungkin dari podcast ini jadi jadi mengenalkan kembali kepada generasi muda bahwa ada majalah Prisma loh yang bisa kita akses, yang bisa kita baca untuk menambah wawasan keilmuan kita. Bisa jadi kan penunjang ilmu di perkuliahan itu
bisa apa ya, bisa dengan mudah diakses di majalah Prisma ini. Oke. Karena Jadi berdasarkan penunjang ya? realitas di lapangan. Oke. Kalau saya sering mengatakan seperti ini. Tingkat kepekaan mahasiswa ataupun generasi muda hari ini itu dapat dilihat dari apa buku yang mereka baca. Betul. Jadi ketika mereka membaca, bahkan apabila mungkin tidak membaca, gitu ya, membaca buku-buku, artinya dia sudah tidak peduli lagi dengan peradaban Indonesia di masa yang akan datang. Tapi ketika kita melihat seorang pemuda atau mahasiswa sedang membaca buku tentang majalah Prisma, misalkan gitu ya, artinya kepekaan dan rasa cinta terhadap negara di masa yang akan datang, negara Indonesia di masa yang akan datang itu sangat tinggi. Gitu. Saya suka sering kali mengatakan seperti itu. Jadi di beberapa forum, apabila kalian cinta terhadap Indonesia, maka perbanyaklah baca buku. Karena dengan membaca buku, dengan membaca itu kan mendapatkan banyak informasi. Betul. Sehingga problematika ataupun tantangan-tantangan zaman di era disrupsi seperti saat ini, kita sudah memiliki solusi gitu ya. Betul. Pilihan-pilihan ataupun opsi-opsi yang bisa kita ambil untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti itu. Dan satu lagi sih, mungkin salah satu kelebihan dari baca buku ya, sekalian apa ya, kalau misalkan mungkin generasi muda hari ini pernah satu titik dihadapkan ke fase galau atau ya kita katakan seperti itulah ya. Butuh teman, butuh seorang sahabat yang bisa mendengarkan keluh kesah, yang mengerti. Dan menurut saya, sahabat atau teman yang paling efektif sepanjang waktu itu adalah buku. Istilahnya ketika apapun problematika kehidupan yang kita rasakan, itu tuh sebenarnya ada di dalam buku kalau misalkan kita mau baca. Kayak gitu. Ada salah satu tokoh juga yang mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada yang paling jujur selain buku. Saya sepakat banget. Sepakat ya. Karena memang yang paling jujur buku ini tidak pernah membohongi. Justru mereka ingin mengatakan bahwa ketika kalian jauh dari buku ya bodoh gitu, atau kurang cerdas dalam tanda petik. Tapi ketika kalian mendekati buku ya kalian akan menjadi orang yang memiliki wawasan tinggi. Wow, luar biasa. Betul. Nah, back to majalah Prisma ini ya, dengan segala segala benefit yang ditawarkan ketika kita baca buku Prisma. Dalam hal ini benefit yang saya maksudkan adalah ilmu-ilmunya yang lengkap, pengetahuan-pengetahuan yang tersaji di dalam ini lengkap, tinggal gimana caranya kita mau untuk baca, mau untuk tergerak atau termotivasi untuk mulai membaca. Oke, ini sangat menarik sih pembahasan ini. Tapi kalau kita ngomongin kelebihan dari majalah Prisma nih, seperti apa? Nah, kalau ngobrolin tentang kelebihannya, misalkan dari segi desainnya atau dari konten yang disajikannya gitu, seperti apa? Kalau misalkan konten tadi udah saya sebutkan ya, bahwa Prisma ini kan concern ke bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, atau aspek-aspek yang memang lagi in di Indonesia. Terus kalau misalkan dari desainnya, dari awal didirikan sampai sekarang tahun 2022 memang mengikuti tren ya, mengikuti keinginan konsumen lah ya. Karena mungkin salah satu hal yang bikin orang-orang tergerak untuk beli buku, khususnya majalah Prisma, adalah covernya kali ya. Yang makanya cover-cover dari majalah Prisma ini tuh unik-unik sih. Iya, betul. Dan jadi ikon kan? Iya, benar. Jadi ikon. Terus orang-orang kalau pembaca setia majalah Prisma pasti tahu. Jadi sebelum baca bukunya, pas lihat covernya, wah, apalagi nih yang apa sih yang hari ini dibikin yang majalah Prisma covernya kayak gitu kan. Kayak terbitan yang 2019 kemarin, saya lupa lagi judulnya. Pokoknya covernya itu Gus Dur lagi pakai masker. 2019. Sebelum corona itu? 2019 pas corona, awal corona. 19. Oh iya, COVID-19 ya. Awal COVID-19. Awal corona. Kan pada zaman Gus Dur belum ada corona kan? Belum. Ada di majalah Prisma itu memang ada nuansa-nuansa humoris yang disajikan gitu ya untuk menyegarkan para pembaca. Wah, menarik juga nih kayak gitu. Istilahnya ada kreativitas para editornya atau para redaksinya keren-keren sih untuk menarik minat para pembaca untuk membeli dan mengakses bacaan yang ada di majalah Prisma. Oke, luar biasa. Terus selanjutnya saran mungkin yang bisa diberikan kepada para pembaca agar supaya mereka
minat gitu untuk membeli ataupun yang Oke. meningkatkan kualitas bacanya? Ya, yang pertama yang harus teman-teman ketahui dan teman-teman teman-teman ingat dan dipatrikan dalam jiwa bahwa baca itu penting. Dalam hal ini ilmu pengetahuannya yang penting ya. Jadi lewat membaca kita bisa tahu berbagai macam informasi di dunia ini, teman-teman. Terus lewat baca juga kita bisa meningkatkan kemampuan kita dalam berkomunikasi atau misalkan kemampuan public speaking kita. Terus yang ketiga, baca itu benar-benar yang tadi saya katakan adalah teman duduk sepanjang waktu yang paling setia. Wow. Kayak gitu. Catat itu quotes of the day ya. Itu bukan kata saya, tapi kata Charles Eliot. Oke. Gitu ya. Wow. Dan itu kutipan yang menurut saya benar-benar menarik dan benar-benar relate, karena ya benar, buku itu benar-benar sahabat sejati para pembacanya. Dan ketika kita mau bisa hobi baca buku, salah satunya adalah mungkin baca dulu deh buku favorit kalian. Yang paling sederhana gitu ya, yang paling diingat. Untuk bisa meningkatkan kecintaan kita terhadap buku, minimal pertama baca dulu buku yang benar-benar kalian suka. Genrenya atau apapun genrenya. Nah, jadi dari situ mungkin kemampuan motivasi kalian untuk membaca bisa meningkat. Dan setelah itu biasanya kalau misalkan kalian habis selesai baca satu buku full, itu tuh muncul lagi keinginan untuk baca buku-buku yang lain. Jadi tertantang gitu ya. Ya mungkin salah satu tips dari saya, coba tamatkan dulu satu buku. Beresin satu buku full kalian baca. Rasakan manfaatnya sendiri. Pasti bener-bener semangatnya jadi up untuk terus pengen baca buku yang A, B, C, D. Pokoknya pengen baca banyak buku deh gitu. Terus ketika kita banyak baca buku, secara tidak sadar kemampuan kita dalam berkomunikasi dengan orang lain itu tuh jadi meningkat juga. Kayak orang yang sering baca buku tuh kelihatan dari cara mereka berkomunikasi ya. Jadi nyambung gitu komunikasinya. Terus ngebahas segala aspek tuh kena aja, ya kan? Beda lagi kalau misalkan kalian less of information, kuulen ya, atau nggak tahu apa-apa ya, diajak ngobrol A gak nyambung, diajak ngobrol B gak nyambung. Itu karena apa? Karena kurang informasi. Salah satu dan informasi bisa kita dapatkan dengan apa? Dengan baca, dengan menggali informasi dari manapun itu sebenarnya. Tapi ya yang paling utama sih baca buku. Jadi pentingnya melek literasi di masyarakat banyak gitu ya. Karena memang mungkin ya kebanyakan dari kita itu sudah dibiasakan untuk tidak akrab dengan buku. Misalkan ya yang paling sederhana itu ketika kita ingin tidur, kita dulu ketika kecil kita mau tidur itu suka diberikan dongeng. Tapi kan sebetulnya itu tidak dibimbing agar supaya anak itu ketika mau tidur baca buku dulu, itu memberikan untuk mendapatkan informasi tambahan selesai dari sekolah. Atau mungkin kita memang tidak tersedia buku gitu di rumah. Bisa dihitung mungkin ya, di rumah, di rak buku ada berapa buku gitu sesuai dengan minat bacaan yang yang dibutuhkan. Bahkan kan ketika kita remaja mungkin ya, ketika kalian juga pasti pernah remaja atau mungkin saat sedang remaja, ketika patah hati nih, larinya itu pasti ke hal-hal yang romance gitu kan. Itu menjadi waktu yang cocok karena tidak sedikit orang yang jatuh cinta terhadap buku sampai ketika mereka datang ke toko buku dicium aroma kertas bukunya, gitu ya. Gitu, dinikmati dan itu memberikan memberikan rasa puas dan kecintaan terhadap buku itu sangat luar biasa gitu. Jadi saking mencintai dunia literasi gitu. Nah, selanjutnya kan hal itu perlu juga sih dilakukan oleh pemerintah. Bagaimana caranya supaya mereka mampu memberikan solusi ataupun memberikan gerakan-gerakan masif. Entah itu kembali ya, karena literasi ini sangat penting. Jadi pemerintah ini bukan hanya sekedar membaca, karena kalau saya mengutip lagi Buya Hamka, ya kerbau
di ladang, apabila kalian bekerja, kerbau pun bekerja di ladang gitu. Artinya sebagai manusia kita memerlukan sesuatu hal yang lebih, dan kelebihan itu telah Tuhan berikan lewat fasilitas akalnya gitu. Akal itu dapat dikembangkan dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan. Sementara ilmu pengetahuan itu dapat kalian dapatkan dengan cara membaca buku. Lagi-lagi kita kembali kepada buku gitu. Peradaban ini kembali ke buku. Bahkan cara kita hidup, merencanakan dan lain-lain itu kembali ke buku gitu kan. Sepakat dengan pernyataan itu atau mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan? Ya betul, saya sepakat dengan pernyataan tersebut karena yang namanya buku kita tahu adalah gudangnya ilmu. Di balik itu buku juga kan mengandung entertain ya, menghibur para pembacanya. Betul. Makanya buku ini mempunyai berbagai genre yang mungkin sesuai dengan minat para pembaca, karena pasti pembaca tuh beda-beda ya minatnya. Makanya aspek yang disajikan dalam sebuah buku tuh pasti beda-beda kayak gitu. Oke, Teh Yolanda, sebelum closing, pernah baca buku ini nggak? Yang edisi ini? Oh ya, ini yang Demokrasi di Bawah Cengkeraman Oligarki. Kebetulan ada salah satu statement menarik yang ada di sini. Salah satu halaman yang saya suka itu penulisnya Jeffrey Winters. Judulnya Oligarki dan Demokrasi di Indonesia. Jadi itu tuh ngebahas tentang perubahan politik pertahanan kekayaan kaum oligark dan kaum oligarki sejak zaman Soekarno, kemudian Orde Baru Soeharto sampai sekarang. Jadi maksudnya sampai sekarang di sini tuh karena ini tahun 2014 ya. Pada saat 2014, itu. Terus Jeffrey Winters tuh mengungkapkan bahwa ketimpangan kekayaan yang ekstrim antara warga negara dapat mempengaruhi politik yang ekstrim juga. Kayak gitu. Cukup menarik untuk dibahas, apalagi kalau yang edisi Demokrasi di Bawah Cengkeraman Oligarki ini emang bahannya lumayan berat, tapi sangat menarik untuk dibahas kayak gitu, Kang Hasan. Oke, luar biasa. Selanjutnya ada informasi terbaru nggak dari majalah Prisma ini? Nah, karena kebetulan saya juga intens pengen tahu tentang edisi-edisi terbarunya majalah Prisma. Baru kemarin saya ngeliat postingannya LP3S. Jadi LP3S ini, khususnya majalah Prisma ini sedang mengadakan program hibah buku. Hibah buku. Hibah buku. Nah, jadi ini tuh berlaku buat siapa aja ya, dan semoga sebenarnya Pojok Peradaban juga pengen ikutan gitu. Mudah-mudahan kita juga dapat program hibah bukunya, karena buku-buku dari LP3S tuh keren-keren, apalagi kalau kita dapat banyak majalah Prisma. Jadi karena harganya lumayan lah ya, jadi bisa nambah referensi kita di Pojok Peradaban gitu. Dan mungkin informasinya untuk kalian yang pengen tahu juga bisa diakses kayaknya ya di Instagramnya, karena aku juga kayak gitu di Instagram @lp3s atau @lp3s_store kalau nggak salah. Mungkin nanti bisa tumin ya, biar aku sharing-sharing ke teman-teman aja. Nah, jadi mudah-mudahan videonya ini juga ditonton ya oleh pihak semoga LP3S supaya karena support ini sangat dibutuhkan untuk Pojok Peradaban ya, karena pihak pemerintah Kabupaten Garut setidaknya tidak tahu program Pojok Peradaban ini. Iya, benar banget. Makanya mungkin selain dilihat sama nanti yang mau memberikan hibah ke Pojok Peradaban, amin, ini harapannya sih bisa dilihat juga sama pemerintah Kabupaten Garut. Jadi kita semakin banyak menambah referensi buku. Oke, luar biasa. Terima kasih. Dan mudah-mudahan ya selain Pojok Peradaban ada kepekaan juga dari pihak pemerintah Kabupaten Garut. Amin. Karena anggaran itu kan sudah ada, cuman bagaimana si perpustakaan daerah untuk memikat para pembacanya kan itu membutuhkan strategi, dan salah satunya ini sudah dicontohkan inovasi oleh Pojok Peradaban gitu. Oke, terima kasih Teh Yolanda atas kehadirannya. Lancar selalu, sehat selalu kegiatannya, mudah-mudahan Pojok Peradaban maju terus. Saya sangat mengapresiasi ini inovasi-inovasi anak-anak muda di Kabupaten Garut. Mudah-mudahan semakin maju dan jaya. Oke, thank you Kang Hasan.
Oh Boleh? iya, ada satu, ya betul. Ya, Saya lupa. semoga semakin banyak teman-teman yang tertarik untuk ikutan pojok peradaban. Meskipun ini tempatnya di Kabupaten Garut yang namanya pojok peradaban, ya siapapun sebenarnya boleh datang ke Teras Cimanuk di Garut dekat RSUD Dr. Slamet. Kita sama-sama diskusi bareng, kita baca buku bareng, kita sama-sama jadi mencetak generasi-generasi yang luar biasa di Kabupaten Garut. Wow, luar biasa. Terima kasih ya Teh Yolanda atas kehadirannya di interupsi kali ini. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa diberikan kepada masyarakat banyak. Oke, terima kasih juga kepada kawan-kawan yang telah menonton video ini. Jangan lupa untuk share video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe agar supaya kalian tidak tertinggal informasi-informasi terbaru mengenai interupsi di channel KKI ini. Terima kasih. Selamat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.